Nabi SAW bersabda, Qama Musa Nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Suatu hari, Musa, sang Nabi, untuk menjelaskan bahwa Musa yang sedang dibahas itu adalah Musa Nabi. Musa Nabi. Karena kalau antum baca riwayatnya, tapi bukan sesi kita, karena kita basic, kita nggak bahas terlalu detail tentang masalah ini. Ada sebagian pihak mengatakan yang dimaksud bukan Musa, Nabi, Nabiullah, tapi Musa yang lain. Oleh karena itu Nabi menjelaskan, Musa sang Nabi suatu hari berdiri berkhutbah di hadapan Bani Israel. Beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan Bani Israel. Pada saat beliau berkhutbah hadirin, fasu'ila, ada seseorang melemparkan pertanyaan kepada beliau alaihissalam. Ayyun nasi a'lam. Siapa manusia yang paling berilmu? Siapa manusia yang paling berilmu? Jadi lagi khutbah, itu ada pertanyaan. Siapa manusia yang paling berilmu? Apa jawab Nabi Musa alaihi salam? Kata beliau, Ana a'lam. Saya yang paling berilmu. Saya manusia yang paling berilmu. Apa yang terjadi? Tidak berapa lama setelah jawaban itu meluncur dari lisan Nabi Musa, fa'ataballahu alaihi. Allah menegur beliau. Datang teguran dari Allah. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, pertanyaannya begini, hal ta'lamu ahadan a'lama mink? Wahai Nabi Musa, apakah engkau tahu ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Apa jawab Nabi Musa? La. Enggak, saya enggak tahu. Ada yang lebih berilmu dari saya. Tapi di riwayat yang tadi yang sebelumnya lebih tegas, saya yang paling berilmu. Maka setelah itu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tegur? Kata Nabi SAW, "Idlam yaruddal ilma ilaih." Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Itu kesalahan dalam menjawab. Harusnya Nabi Musa menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Bukan menjawab saya yang paling berilmu. Karena jawabannya, Allah yang lebih tahu tentang jawaban pertanyaan Anda. Allah yang lebih tahu tentang siapa manusia yang paling berilmu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah ditegur, fa'auhallahu ilaih anna 'abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu mink. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang berada di sebuah titik, sebuah spot pertemuan dua lautan. Dia lebih berilmu dari engkau, wahai Musa. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya
Khadir atau Khidir. Bisa dibaca dua cara, Khadir atau Khidir. Dan telinga kita lebih familiar dengan cara baca yang kedua, Khidir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini pelajaran besar. Ini hal penting buat kita. Ini berbicara tentang fondasi dalam dunia ilmu. Para ulama kita mengatakan, Allah menegur Nabi Musa alaihissalam karena jawaban beliau secara redaksi ada hal menjurus pada ujub dengan mengatakan saya yang paling berilmu. Walaupun dijelaskan sebagian ulama yang lain, gak ada maksud ke sana, itu hanya spontanitas yang diketahui oleh Nabi Musa saja. Tapi itu saja sudah ditegur sama Allah SWT. Hanya kalimat, saya yang paling berilmu. Itu aja udah ditegur. Gak boleh bilang begitu, hadirin. Gak boleh bilang demikian. Karena itu ada unsur dari ujub. Bukan saya yang bilang. Tapi ulama yang bilang, untuk bisa cek penjelasan Ibnu Battal ketika mensyarah Sahih Bukhari. Dan ini edukasi buat kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa saja ditegur, apalagi kalimat-kalimat yang lebih tajam, lebih vulgar ke arah mengangkat diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, merekomendasi diri sendiri. Di dunia ilmu itu bukan seperti itu. Dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan ketawaduan. Dunia ilmu adalah dunia yang penuh dengan kerendahan. Makanya kata para ulama tadi, Nabi Musa ditegur itu untuk mengingatkan beliau dan di waktu yang sama ta'liman liman ba'dah. Untuk mengedukasi manusia setelah beliau. Wa dalilan yaqtadi bihi ghairuhu fi adami tazkiyati nafsih. Dan ini dalil agar diikuti oleh orang-orang setelah beliau agar jangan pernah bersikap atau mengucapkan satu pun kalimat yang mengarah pada tazkiyatun nafas. Menganggap suci diri sendiri. Mengangkat diri sendiri. Atau bahasa kita branding diri kita sendiri. Wa tarkil ujubi bihalihi fayahlak. Dan meninggalkan segala bentuk hal yang menjurus kepada ujub. Karena kalau ujub hancur dia, kata para ulama. Itu bukan, yang saya katakan itu bukan omongan saya, itu ucapan Al-Imam Ibnul Mulaqin. Ini pelajaran buat kita, nggak boleh ke arah sana. Karena Allah melarang surat An-Najm kan, wa ma fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh mentazkiyah diri sendiri.
Fala tuzakku anfusakum. Kenapa nggak boleh hadirin? Apa kelanjutan ayat tersebut? Huwa a'lamu bimanittaqa. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Allah yang paling ngerti tugas kita beramal, memperbaiki diri, bukan mensucikan diri. Bukan menganggap diri ini suci, menganggap diri ini lebih baik. Hadirin, kalau Nabi Musa aja ditegur, padahal ulama kita mengatakan beliau yang terbaik di masa itu. Beliau ulul azmi minar rusul. 5 yang terbaik. 5 yang terbaik. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ibnu Mulakin mengatakan, Musa a'lam minil Khidir. Musa itu lebih tahu daripada Khidir. Dari banyak sisi. Dari tugas kenabian, dari hal-hal tentang syariat, bagaimana dakwah dan membentuk peradaban dan umat. Nabi Musa lebih tahu. Tapi nggak boleh ngomong begitu. Nggak boleh. Itu bukan karakter di dunia ilmu. Itu bukan genrenya ilmu, bukan genrenya dunia pengajian. Mengklaim saya ini, saya itu, saya ini. Alhamdulillah ini kita nih yang buat begini Ustadz. Bukan. Anda nggak ngerti apa-apa berarti di dunia ilmu. Nabi Musa tegur apalagi kita hadirin.